Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa waliyil mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa. Ulama al-kiram wa habaiban al-afadil, khususon tadi Pak Kiai kita, Pak Kiai Haji Abdurrahman Shahih yang sudah membersamai kita, dan juga yang sama-sama kita muliakan Pak Sekjen. Juga di sini ada Pak Dr. Ustadz Syaukilah dan juga para kiai, para khutobah, hadirin sekalian, peserta seminar Aswaja, pembinaan Khatib Aswaja. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga saya bisa bersilaturahim dengan para kiai, dengan para ustadz di masjid yang mulia ini, mengingatkan kita kepada muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu izin kita kirimkan Fatihah terlebih dahulu kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya Mas Saukilah tadi kalau public speaking itu sudah ditasheh penuh oleh Kiai Abdurrahman Shahih. Betul ya? Sudah jamik manik dari Pak Kiai Abdurrahman Shahih tadi, sehingga mohon izin nanti saya sekadar menambahkan saja apa yang kira-kira bisa ditambahkan, baik dari aspek isi atau kisi-kisi khutbah Aswaja. Ya nanti ada sedikit-sedikit juga lah dari aspek public speakingnya. Oleh karena itu dari slide yang sudah kami siapkan di sini, Khatib Aswaja. Jadi memang kita semua ini adalah sohibul khutbah. Tapi ada juga yang lebih enak lagi dari sohibul khutbah, itu sohibul hitbah. Iya, ada khutbah, ada hitbah. Ini kalau hitbah udah seru ini. Ya sering menikahkan orang, ngelamar orang gitu. Nah, oleh karena itu para hadirin sekalian, sebagai Khatib Aswaja, hal yang perlu dikedepankan dari aspek isi dari materi khutbahnya itu dari ayat surah An-Nisa ayat 59 ini adalah ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ayat ini menjadi identik bagi para Khatib Aswaja, bahwa dalam ceramah-ceramahnya Khatib Aswaja itu tidak pernah atau jangan sampai mengadu domba antara ulama dan umarok. Nah ini, jadi ciri-ciri kalau ada Khatib Aswaja itu kalau ceramahnya teduh, ceramahnya merukunkan, ceramahnya merekatkan, ya itulah ciri-ciri. Bukan malah ceramah yang semakin bikin panas. Itu bukan ciri-ciri dari Khatib Aswaja. Nah berikutnya, sebelum saya sampai ke materi public speakingnya, ciri-ciri lagi dari sosok Khatib atau Mubaligh Aswaja adalah ini bisa kita lihat dari 4 aspek, yaitu dari aspek fikrahnya, pemikirannya, terutama pemikiran keagamaan. Yang kemudian adalah amaliyahnya, ya tadi amaliyah fikih khutbah sudah disampaikan oleh Kiai Abdurrahman Shahih. Kemudian adalah harokahnya, bagaimana sepak terjang di lapangan, di masyarakat, ya. Kemudian keempat adalah bagaimana loyalitas terhadap jam'iyahnya atau institusinya. Nah untuk yang fikrah, Khatib Aswaja atau Mubaligh atau Duat Aswaja, ada 4 hal yang wajib menurut hemat saya untuk bisa kita pegangi bersama. Seorang Khatib Aswaja atau Mubaligh atau Da'i Aswaja, dia harus punya karakter tasamuh, toleran, ya, karena Rasulullah Muhammad SAW tidak kurang toleransinya. Mungkin para kiai sudah pernah melihat suatu peristiwa
saat ada Arab Badui, mohon maaf, buang air kecil di Masjid Nabawi saat itu belum besar, ya. Kemudian Sayyidina Umar marah, gitu. Sayyidina Umar bahkan mau apa ya, mau menghukum Arab Badui itu, tapi Rasulullah mencegahnya. Ya, inilah bentuk tasamuh atau sangat arifnya Rasulullah Muhammad SAW terhadap umat atau mad'unya atau jamaahnya, karena belum sampai kepada makom kesalehannya. Jadi tasamuh, toleransi ini tidak mudah menyalahkan, apalagi tidak mudah mengkafir-kafirkan atau membid'ah-bid'ahkan. Yang kedua adalah tawassut, ya. Tawassut adalah moderasi. Artinya khotib aswaja itu konten-konten atau materi ceramahnya tidak terlalu berpihak kepada ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, tidak terlalu tasyaddudi, yaitu sangat memberatkan praktek agama. Ya, agama itu seolah-olah sangat berat, harus saklek, ya, rigid gitu. Ataupun sebaliknya juga jangan terlalu memudah-mudahkan. Karena kadang-kadang kalau terlalu mudah-mudahkan itu yang dicari rukhsah terus. Cari rukhsah terus padahal tidak waktunya rukhsah. Nah, ini enggak, kita harus proporsional, ya, harus di tengah-tengah antara tasyaddudi dan tasahuli. Kemudian tawazun, proporsional. Ya, kalau memang bisa pakai sarung, pakai baju putih, cukup sorban, ya cukup gitulah. Tidak terlalu pakai Abdurrahman Sohe itu memberatkan dia, tidak proporsional. Kemudian ta'adul, yaitu bersikap adil. Nah, berikutnya amaliyahnya. Nah, ini tadi sudah sampaikan. Amaliyahnya dari aspek ibadah tentu mengacu kepada fikih Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hambal. Dari aspek akidahnya, yaitu kita kepada Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian tasawufnya Al-Ghazali dan Al-Baghdadi. Dan ini satu saya tambahkan lagi, khotib aswaja dari aspek amaliyah bernegara sebagai warga negara, saya tambahkan ini, yaitu amaliyah daulawiyah. Dia ini menarik hadis yang kami kutip ini, yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayalikum ba'di wulatun fayalikumul birru bi birrihi wal fajiru bi fujurihi fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haq fa in ahsanu falakum walahum wa in asa'u falakum wa alaihim. Ini konteksnya bagaimana kita sebagai khotib aswaja, sebagai warga negara, sebagai rakyat berhadapan dengan pemimpin pemerintahan. Ini Rasulullah sudah menyebutkan bahwa suatu saat nanti setelah aku akan datang para pemimpin. Kalau pemimpin itu baik, dia akan membawa dan menyebarkan kebaikannya. Kalau pemimpinnya itu tidak baik, maka dia juga akan menyebarluaskan ketidakbaikannya. Maka kita sebagai umat, sebagai rakyat, di sini adalah perintah Rasulullah ataupun tuntunan Rasulullah adalah kalau mereka atau para pemimpin itu berbuat baik, ikutilah. Karena kebaikan pemimpin itu juga akan berlaku kepada mereka dan juga bagi kita, kebaikan dari kebijakan pemerintahan. Namun kalau kebijakannya itu buruk, maka kita tidak mendapatkan dosa. Yang dapatkan dosa adalah pengambil kebijakan. Kita terbebas, bariun minhum. Kita terbebas dari falakum wa alaihim. Ya, jadi kalau mereka pemerintah berbuat tidak baik, ya kita tidak perlu menentangnya. Yang kita lakukan adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi jangan disebarluaskan kebencian ataupun permusuhan di depan publik, apalagi di depan mimbar khutbah. Itu bukan tuntunan dari dai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat di suatu surah Al-Qur'an juga disebutkan kan, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun yang dihadapi Fir'aun. Saya tanya sekarang para kiai, ada nggak pemimpin saat ini yang zolimnya sezolim Fir'aun? Di situ Al-Quran menyebutkan idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Ya, Musa dan Harun pergilah, datangilah Fir'aun, dia sudah berbuat zolim. Jadi pemimpin yang zolim itu jangan dimusuhin di depan publik,
datangilah, dakwahilah dengan baik-baik, ya kan? Faqula lahu qaulan layyina. Itu perintah Al-Qur'an. Ya, berdialoglah dengan pemerintahmu, dengan pemimpinmu dengan bahasa yang baik, bahasa yang meneduhkan. La'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Barangkali dakwah khutbah disampaikan dengan bahasa yang bijak, bahasa yang teduh, maka pemimpin kamu tidak merasa dipermalukan di depan masyarakat. Dia bisa jadi mendapatkan hidayah. Nah, itu adalah beberapa kisi-kisi yang bisa disampaikan para khotib. Bisa dibantu geser, Mas. Nah. Ya, para kiai sekalian, itu kira-kira hal-hal yang bisa kita kait dengan sikap kita sebagai khotib saat di mimbar. Nah, berikutnya ini saya lewatin saja, saya langsung masuk ke komunikasi kita. Nah, ini juga perlu kita perhatikan para alim, para kiai, bahwa zaman terus bergerak ya. Pergerakan masjid, jumlah masjid dengan pertambahan masyarakat dan klaster-klaster itu berkejaran. Ya. Kalau dulu mungkin masjid cukup satu masjid mungkin untuk wilayah satu RW. Tapi sekarang ini perumahan baru, kemudian perkantoran baru, kawasan bisnis baru. Inilah membutuhkan kreativitas dan bagaimana khotib itu bisa berkomunikasi baik dengan jamaahnya. Jadi kita lihat kalau jamaah kita di kampung seperti apa penyampaian dan waktunya. Kalau jamaah kita tuh di perkantoran bisnis yang isinya para direktur atau di perkantoran pemerintah, itu juga kita harus bisa menyampaikan bahasa sesuai yang mereka pahami. Nah, inilah pentingnya, makanya saya kutip di bait Alfiyah itu penting. Kapan kita rofa, kapan kita nasab, kapan kita jar, itu semua ada tandanya, ya kan? Nah, kemudian ada 5, bahwa sebagai khotib saat menyampaikan kebaikan juga dengan bahasa yang baik, dan saat menyampaikan larangan-larangan agama juga bisa disampaikan dengan cara yang baik. Jangan malah dibalik ya. Saat menyampaikan kebaikan dengan tidak baik karena alasannya ini demi kebaikan, tapi cara menyampaikannya tidak baik. Tapi justru malah ketika menyampaikan ketidakbaikan justru dengan cara-cara yang baik. Maka harus ada fasohah para khotib itu. Fasohah itu fasih ya, fasih saat mengutip Quran, saat mengutip hadis, saat mengutip aqwalul ulama. Kalau di Jawharul Maknun dulu kan masih ingat ya Pak Kiai ya. Fasohatul mufradi ayyakhlusa min tanafurin ghorobatin fulfin zukin. Itu standar fasohah ketika kalam kita bisa dipahami oleh masyarakat ya. Harus ada 3 ya. Harus terbebas dari tanafur. Tanafur itu penggunaan kalimat yang susah untuk diucapkan. Jadi pilihlah bahasa-bahasa yang familiar, yang sederhana tapi bisa dipahami oleh jamaah ya. Ya, tanafur ghorobah juga begitu. Bahasa-bahasa yang umum saja, yang asing-asing perlu diterjemahkan ke bahasa. Kalau kita di Betawi ya pakai sekali juga dihantarkan dengan bahasa Betawi. Kalau di Jawa juga pakai bahasa Jawa. Kadang-kadang orang Jawa juga belum tentu bisa bahasa Indonesia. Apalagi kalau di Papua sana para kiai. Wah, itu perlu tuh khotib-khotib berbasis kearifan lokal, itu penting. Karena tidak semua di pelosok daerah juga bisa memahami bahasa Indonesia. Sesekali juga bisa pakai bahasa Arab. Karena sesungguhnya hikmah Islam disampaikan itu tidak semata-mata hanya dari forum khutbah. Maka kadang-kadang kalau khutbah singkat, setelah khutbah itu di beberapa masjid ada ditambah majelis lagi. Biar ayo ada yang tanya jawab. Karena kalau di khutbah nggak mungkin ada tanya jawab. Nggak boleh ada interupsi. Itulah hebatnya khotib. Kemudian tafaquh fiddin, jadi ya jangan sampai salah membaca ayat, hadis, kutipan-kutipan. Kemudian harus bisa menyesuaikan. Tadi waktunya jangan lama-lama, apalagi kalau di perkantoran Bapak Kiai jam 1 sudah masuk, jangan sampai jam 1 baru selesai khutbahnya, mereka belum sempat istirahat. Harus tahu muqtadul hal. Kemudian jangan dalam menyampaikan khutbahnya itu dengan bahasa yang memberi inspirasi, bukan mengintimidasi. Menyampaikan dengan bahasa yang menyejukkan,
bukan dengan bahasa yang menyesakkan, ya, dengan bahasa yang merukunkan, bukan dengan bahasa yang saling mempermusuhkan. Itu penting sekali. Itulah yang disebut dengan komunikasi yang empatik. Nah, jadi kalau kita lihat memang para penceramah kita itu macam-macam ragamnya. Ada yang pintar bicara di publik, ya, macan podium, singa podium, tapi yang lainnya dia belum tentu bisa, menulisnya jarang, ya. Kemudian dia juga bukan sebagai penggerak. Ada yang tipikal menulisnya bagus, karya tulisnya banyak, nembus jurnal, Scopus. Tapi ketika bicara ada yang tipikal lobbying, mulobi. Jadi kalau bicara di muka umum nggak bisa, tapi kalau pendekatan satu persatu, Pak ini bagusnya gini-gini, nah itu ada yang pintar begitu. Ada yang model intelek, ada yang model muharrik, penggerak. Jadi penggerak itu penyemangat, bahasanya garang, bahasanya sangat, wah pokoknya singa podium itulah ya. Dan ada juga yang model munazim. Munazim itu dia pintar mengorganize. Kapan buat seminar, kapan buat gerakan, kapan buat majelis. Nah itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan dan forum ini. Nah ini terakhir, tentu public speaking ini atau public speaking ini ada 4, yaitu kita benar-benar menguasai materi. Kalau tidak siap, tadi Pak Kiai juga bisalah bawa selembar kertas poin-poin pentingnya, nanti pengembangannya di atas mimbar. Kemudian harus percaya diri, dibuat percaya diri aja. Ini tahadus binikmah dulu saya sendiri itu tahadus binikmah, moga-moga bisa ditiru lah oleh saya. Dipaksa oleh bapak saya untuk khutbah Jumat pertama perdana itu saya kelas 2 aliyah Bapak Ibu, Bapak sekalian. Jadi baru nyantri pulang masih 2 aliyah suruh naik mimbar. Itu pertama kali panas dingin nih. Tapi Masya Allah cara itulah orang tua kita mendidik kita terus dan terbiasa. Memang harus dipaksa, terpaksa baru terbiasa. Nah kemudian adaptasi gaya komunikasi. Tadi saya katakan kita lihat jamaahnya apakah banyak anak muda atau orang tua. Kalau di luar khutbah ya lebih cair lagi lah, lebih simpel. Dan yang terakhir itu dengan bahasa yang respect dan yang simpatik. Ya, gaya kita juga penuh respect, penuh simpatik, bukan gaya yang ya seolah-olah kita ini lebih alim ataupun lebih pandai dari jamaah kita. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Maka sebagai kesimpulan terakhir, dakwah berbicara seperlunya, ya. Dan tapi pada waktu yang tertentu kita perlu bicara, karena kalau kita tidak bicara, apalagi di media sosial itu diisi oleh orang-orang yang semakin menyudutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus banyak bicara. Kalau itu memang di media sosial dengan bicara yang baik-baik ya, hindari bicara yang menyakitkan, dakwah yang menginspirasi solusi, bukan semakin membebani. Kemudian dakwah yang mencerahkan, bukan yang menakutkan, dakwah yang mendekatkan, bukan yang menjauhkan, dan dakwah yang saling mempertemukan, bukan yang saling memisahkan. Izin para kiai, itu yang bisa kami hantarkan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Arif atas materinya, singkat, padat, sangat padat ya. Mungkin ada beberapa hal yang di PPT ini sudah ada, ini kita sudah membaca gitu ya. Apa yang harus kita persiapkan, bagaimana komunikasi yang empatik, itu ada 5 hal yang beliau sampaikan, dari fasahah, tafaqquh fiddin, muqtadal hal, al-arif bihalil ummah, an-nazar birrahmah gitu. Jadi itu prinsip-prinsipnya. Kalau mau dipakai terus ya pakai prinsip itu. Jadi dimanapun itu kita bisa lentur gitu ya. Waktunya disiapkan dengan baik. Nah komunikasi, tadi ada 6 prinsip yang beliau sampaikan. Berbicara kepada publik, lalu jangan lupa nulis. Nah satu hal yang juga tak kalah penting, kita para khotib itu harus sering baca.
mungkin ya. Kalau kita baca pointers, Kiai Sohai bilang bawa catatan, Kiai Arif bilang tulis. Tapi gimana mau nulis Kiai? Kalau baca aja enggak gitu. Jadi khotib-khotib itu harus nulis, harus membaca. Bacanya apa? Bukan baca WA grup status apa segala macam, bukan. Buku yang memang berkarakter aswaja. Ini sambil menunggu Kiai Azai. Nah, di pojok sana, ini promosi ya. Kiai kita sudah punya perpustakaan di pojok di atas. Itu koleksinya memang baru sedikit, baru sekitar 1000-an buku ya. Dan di situ juga kita punya rak khusus untuk buku-buku aswaja. Jadi para kiai semua, para ustadz semua, jika memang menginginkan ada materi, itu bisa ke masjid atau sebentar lagi kami akan launching perpustakaan digital Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Bapak Ibu para kiai semua, para ustadz bisa akses dari manapun. Kita mungkin bisa registrasi secara elektronik ya Ustadz ya, bisa bikin account, setelah itu bisa akses buku. Tapi untuk saat ini bukunya sangat terbatas, 150 sampai 200 buku, tapi kita pilih dari buku-buku keislaman yang berkarakter aswaja. Nah itu mungkin nanti ke depan kalau Bapak Ibu, Bapak-bapak Kiai semua itu mantengin Instagram dari Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu pasti ada informasinya. Lagi-lagi promosi lagi, silakan ikuti Instagram Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, silakan ikuti YouTube-nya ada, TikTok juga ada. Kami berusaha untuk memberikan informasi kepada umat agar masjid itu benar-benar masjid pusat peradaban, sehingga bisa bermanfaat informasi-informasi bagi umat. Sebelum nanti ada Kiai Auzai sedang dalam perjalanan, Kiai Arif mohon izin untuk kalau ada pertanyaan sambil nunggu, silahkan ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Pak Kiai, rasanya nih hati saya deg-deg gitu. Kalau Kiai Arif tuh tadi 2 aliyah sudah diminta untuk naik mimbar. Caranya gimana tuh? Kalau saya Robbis Sahri Sadri gitu. Nah silakan yang ingin bertanya, 1, 2, Ustaz, dari sebelah sini ada 3. Silakan Ustaz. Singkat, jelas, padat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas kesempatan yang diberikan. Ada 2 aja pertanyaan saya. Yang pertama, saya pernah dulu lihat, entah lihat di YouTube apa di mana ya. Tapi yang jelas ada apa istilahnya, usulan atau apa gitu. Nah tapi ini masih jadi polemik. Saya penanya ke Ustadz, pendapatnya kayak gimana? Bagaimana kalau khotbah Jumat itu pakai infocus? Jadi menampilkan foto atau dalil segala macam. Kalau menurut Ustadz itu masuk yang diperbolehkan apa enggak? Karena kan konteksnya atau misalnya ada gambar yang berkaitan dengan yang dibahas oleh khotib. Yang kedua, terkait yang tadi apa namanya, ciri khotib aswaja itu menuduhkan segala macamnya gitu ya. Dulu yang saya pernah dengar cerita tentang apa namanya, ulama-ulama kita misalnya Kiai Haji Jainun MZ ya, dan banyak ulama-ulama lain itu dulu galak sama penguasa. Bahkan saya pernah dengar dari rekaman YouTube-nya Jainun MZ sampai nyebut salah satu presiden itu dengan sebutan banci gitu. Nah kalau menurut Ustadz, yang apa yang dulu salah apa gimana itu, apa dulu galak sekarang jadi gimana Ustadz menurut Ustadz? Fadal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang imam yang menjadi imam membaca suratnya itu tidak berurutan? Umpamanya al-hakumut langsung wailul atau aru'aital. Katanya sholatnya makruh. Itu saja mungkin saya pertanyakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mic yang udah ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ini mohon ya solusi gitu Ustadz ya. Ya mohon maaf, saya masih pemula dan bahkan masih awam untuk masalah khotib ya. Jadi bagaimana cara ya untuk bisa terjun gitu Ustadz ya, di dunia khatib gitu, karena ini baru saya untuk mengikuti daripada pembinaan ini ya, dan bagaimana solusi terbaik Ustadz untuk bisa masuk gitu loh di apa namanya, untuk bisa menjadi khotib gitu ya. Mungkin itu saja ya, apa namanya, Ya, pertanyaannya gitu ya Ustadz ya. Satu lagi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf dari Dai Kamtimas Polsek Cengkareng. Pertanyaan singkat aja. Afdolan yang manakah ketika khotib melihat atau tidak, itu aja. Kira-kira bagus atau tidak, mana yang bagus ketika kita khotib melihat atau tidak, itu aja. Iya, ngeliatnya gitu. Demikian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat aja kita melihat Pak. Pak Ustadz ya. Kita melihat, alhamdulillah ada 4 pertanyaan dengan beberapa anak pertanyaan Kiai. Silakan Kiai. Ya, terima kasih Al-Mukarramun. Saya mencoba merespon, nanti kita sharing saja, ini berbagi pengalaman. Saya juga membutuhkan masukan dari para kiai kalau ada kekurangan. Tadi misalnya khutbah pakai PowerPoint itu ya, Infocus, PowerPoint. Di Masjid Sunda Kelapa, di Istiqlal juga saya lihat sudah itu. Jadi gini, inovasi-inovasi di dalam penyelenggaraan sholat Jumat itu diperbolehkan selama satu, tidak merusak ya syarat dan rukun penyelenggaraan ibadah Jumat itu sendiri, tidak ada yang dikurangi ya, boleh. Jadi di luar yang syarat rukun boleh. Yang kedua, punya nilai tambah, punya tambahan nilai manfaat. Masalahnya begini, kadang-kadang jamaah sholat Jumat itu kan macam-macam ya. Ada yang dia hanya bisa melihat karena dia, mohon maaf, difabel tunarungu. Nah itu coba, kalau orang jamaahnya tunarungu, gimana dia bisa menikmati indahnya khutbah Jumat? Dia hanya bisa melihat. Nah, mungkin salah satu inovasi dari penyelenggaraan khutbah Jumat bisa pakai PPT. Tentunya dengan tidak boleh mengurangi kekhusyuan dan kehikmatan dalam saat penyelenggaraan ibadah Jumat itu sendiri. Jadi ini salah bentuk tahsin niat, boleh-boleh saja. Dan bahkan kalau itu memang dibutuhkan, misalnya di panti sosial yang tunarungu, ya itu malah justru sangat dianjurkan sekali ya. Saya informasikan Bapak Pak Kiai sekalian, saya baru saja kemarin melaunching di Basnas ya, itu kita akan, mungkin Bapak Wapres juga akan melaunching, yaitu Al-Quran bahasa isyarat. Kadang-kadang kalau di televisi kan itu ada ya pakai syarat itu ya. Karena ada 2 juta saudara kita yang tunarungu. Itu gimana coba pertanggungjawaban kita sebagai mubalik, sebagai dai, biar saudara-saudara kita yang tunarungu itu bisa. Kalau orang tunarungu biasanya juga tunawicara. Karena bagaimana dia bisa ngomong, dia nggak paham bahasa, nggak pernah mengenal bahasa, jadi dia mau ngomong juga susah. Nah inilah nanti ada Al-Quran bahasa isyarat, hal-hal inilah yang bentuk tahsin niat yang perlu kita butuhkan. Jadi boleh-boleh saja. Kemudian tadi ada khutbah Pak Kiai, ada contoh-contoh khotib yang
dalam tanda petik mengoreksi pemerintah. Ya itu memang dikembalikan kepada kultur masyarakat ataupun daerah tertentu. Tentu cara khutbah di Jakarta berbeda dengan cara khutbah di Jawa atau di Aceh, itu pasti berbeda. Jadi bagaimana pembawaan para khotib saat khutbah, bagaimana pembawaan para dai saat berceramah, itu juga sangat dipengaruhi oleh daerahnya masing-masing. Jadi kalau menurut saya tetap berpegang kepada Al-Quran tadi, bagaimana perintah Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berkhutbah kepada, untuk berdakwah kepada pemerintah yang kurang apa dolimnya Fir'aun saat itu. Saat ini pun belum ada yang bisa mengalahkan kezalimannya Fir'aun, tapi tetap faqula lahu qaulan layyina, dengan bahasa yang layyina. Ada qaulan ma'rufa, ya, ada qaulan sadida. Banyak itu, banyak pilihan. Menurut saya itulah yang perlu kita kedepankan. Bahkan al-mukarramun sekalian, kalau boleh saya kutip, nanti silakan dibaca bagaimana sejarah awal mulanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lahir, ya. Kapan itu terma aswaja itu muncul? Nah itu kan dimulai dari era saat peralihan kekuasaan dari Sayyidina Hasan Husain ke Muawiyah. Saat itu lagi perang. Dunia muslim itu, padahal sesama masih zaman sahabat Rasulullah itu sudah bertikai. Bertikai untuk menyepakati siapa pemimpin umat Islam setelah Rasulullah wafat. Itu sahabat Muawiyah dengan Sayyidina Ali, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Ya, sejarah sudah merekam itu kurang, Masya Allah, kita semoga tidak terulang lagi ya. Nah ketika suasana memanas itulah dua sahabat ya, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas itu mengambil sikap tidak mau ikut campur, ngeblok sana ngeblok sini. Enggak, mereka berdua konsisten untuk menjalankan ibadah-ibadah versi sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Disitulah kemudian disebut dengan Ahlus Sunnah, ya, Ahlus Sunnah. Kemudian jamaahnya tuh ketika terjadi peralihan kekuasaan dari Sayyidina Ali sampai kepada Sayyidina Muawiyah, sudahlah yang sudah ya sudah, yang berlalu biarlah berlalu, kita song-song masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu al-jamaah yang kita kedepankan adalah kebersamaan. Nah dari sinilah kemudian menurut almarhum Nur Kholis Majid, saya kutip ini ya, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian disusul, kemudian setelah itu muncul firqoh-firqoh, ya, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, sebagainya. Maka dari itu menurut hemat saya kita konsisten dengan cara dakwah dan cara khutbah ala manhaji ahli sunnah wal jamaah, yang moderat, yang tasamuh, yang tadi kriteria-kriteria tadi. Ya kalau ada yang mengkritik ya mungkin itu style pribadi ya, tapi saya mengajak mari kita ada caranya mengkritik dengan cara yang baik, ya. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali itu kan malah menyebutkan 3 syarat kalau orang itu mau mengkritik di depan umum itu kan. Jadi harus memiliki kemampuan. Kalau mau mengkritik masalah agama, dia harus mumpuni masalah agama. Kalau mengkritik masalah ekonomi, kebijakan ekonomi, dia ekonom apa tidak? Paham ilmu ekonomi apa tidak? Kalau enggak jangan. Ya kan? Nah, ini Ibnu Rajab Al-Hambali itu punya 3 kriteria. Kemudian tadi ada yang sini penting ini Pak Mas Pak Sekjen, kemudian juga Pak Dr. Saukila, mungkin sudah ya ada training khotib ya. Training khotib angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3 dari usia milenial. Anak-anak kita yang SMA itu sudah harus mulai di training. Apalagi saat Covid kemarin itu banyak muncul masjid-masjid baru. Karena kan nggak boleh keluar tuh ke masjid. Akhirnya di rumah, di kampung RT tiba-tiba ada buat jamaah Jumat. Nah, itu kalau nggak siap khotibnya, wah masuk angin nanti. Jadi perlu saya sarankan ada training khotib angkatan 1, angkatan 2. Saya berharap masjid Ki Haji Hasyim Asy'ari ini juga bisa memelopori membuat training khotib itu. Karena memang kalau menurut saya satu-satunya media dakwah yang paling strategis itu ya khutbah Jumat. Di saat khutbah Jumat
tidak boleh ada interupsi. Ya kan? Jadi khotib itu memegang tampuk kebenaran, maka dia nggak boleh salah. Ya, satu tidak boleh ada interupsi apalagi dialog. Yang kedua, sifatnya wajib fardu bagi yang tidak punya udzur syar'i. Jadi kalau sudah waktunya khutbah Jumat, semuanya harus datang. Ya. Semuanya harus datang tanpa harus melalui undangan tertulis, tanpa harus undangan via WA, dan tanpa ada door prize, dan tanpa biaya. Kalau di hotel, coba itu ngumpulin sekian orang, waduh, berapa? Dan itu seluruh dunia, ya kan? Sifat yang berikutnya adalah berulang terus sampai ila yaumil qiyamah. Maka saya katakan khotib atau khutbah Jumat itu adalah ibadah dalam Islam yang masifnya terbesar sedunia. Haji kalah. Haji itu paling 2 juta 3 juta. Tapi kalau khutbah Jumat, hari Jumat itu kalau dihitung semua seluruh dunia berapa ratus juta, berapa miliar lah ya. Nah itu makanya waktu menyampaikan hal-hal yang baik melalui khutbah Jumat itu juga bagus. Maka saya berharap saat khutbah Jumat tidak hanya menyampaikan bahasa-bahasa langitan saja. Ya, kalau di masyarakat kita itu tantangannya tantangan ekonomi, khutbahnya juga bisa menyampaikan makharij iktisadiyah, bisa menyampaikan solusi-solusi ekonomi. Kalau di lingkungan kita itu masalahnya masalah kriminalitas, khutbah Jumatnya juga bisa menyampaikan tentang masalah kriminalitas solusinya. Maka saya sarankan, sudah sering saya katakan, kalau perguruan tinggi ada silabus, kalau sekolah ada kurikulum. Yang belum ada kurikulum khutbah Jumat se-Indonesia itu nggak ada, Pak. Walaupun sifatnya nggak harus wajib dan nggak harus tekstual, minimal di pusat ya itu ada kurikulum besar, nanti diikuti oleh di tingkat provinsi, kabupaten, kota dengan melihat tantangan masyarakat lokal yang ada. Itu nggak ada kurikulumnya, sehingga jangan heran kalau Jumat pertama kadang-kadang diulang lagi menjadi materi khutbah kedua, atau khotib yang pertama walaupun sudah pindah masjid yang lain, khotib materinya itu lagi diulang lagi, sehingga masyarakat ini tidak tercerahkan. Sehingga wajar kalau Gus Dur, almarhum Gus Dur mengatakan orang sopir Metro Mini itu masuk surganya lebih cepat dibanding khotib. Karena apa? Karena sopir Metro Mini kalau nyopir penumpangnya baca astagfirullahaladzim, mengingat akhirat. Tapi kalau khotib yang tidak canggih melihat masyarakat, melihat jamaahnya, malah membuat jamaah tidur. Nah inilah yang perlu kita evaluasi bersama. Yang untuk berikutnya tadi ya teks ya, nggak apa-apa kalau memang lebih nyaman pakai teks ya nggak apa-apa pakai teks, atau kombinasi hanya poin-poinnya saja, nanti diinovasi juga boleh. Kemudian tadi ada masalah surahnya urut apa tidak, itu makruh apa tidak, menurut saya itu tidak menjadi syarat rukun ya, itu yang penting bagian dari ayat Al-Quran itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Auza'i udah hadir? Udah. Marhaban Kiai Auza'i Mahfud. Terima kasih Kiai Arif